Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan berpikir secara dialektis tentang transisi antar budaya. Budaya merupakan sebuah pembeda identitas suatu kelompok, layaknya ras dan suku. Namun, budaya merupakan pembeda paling mencolok dan dapat dikenali dengan mudah. Setiap kelompok maupun individu pasti memiliki budaya yang beragam. Bahkan seringkali terjadi adanya perbedaan pendapat antara individu tersebut. Hal inilah yang akan terjadi jika terdapat sebuah perbedaan dan akan menimbulkan sebuah efek tertentu bagi salah satu individu maupun kelompok budaya. Dalam sebuah buku yang berjudul Understanding Intercultural Transition yang ditulis oleh Martin dan Thomas Nakayama, yang merupakan dua pakar bidang interkultural, membahas tentang respon akan adanya peralihan atau transisi budaya. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa kita harus dapat berpikir secara dialektis tentang transisi antar budaya. Mengapa demikian? Nah, banyak hal yang dapat kita pelajari dalam buku ini. Seperti kita harus berpikir dialektis, yang dimana kita tidak hanya harus mengatasi perbedaan, namun kita juga harus bisa menerima perbedaan dan melihat akan keberagaman budaya yang ada. Dalam buku ini kita harus dapat mengintegrasikan aspek-aspek perbedaan yang ada dalam identitas mereka dan memahami bahwa identitas merupakan konstruksi yang kompleks dan dinamis. Beranjak kepada bahasan yaitu transisi antar budaya. Pasti dari kalian bertanya-tanya, apa itu transisi antar budaya? Transisi antar budaya merupakan peralihan seorang individu atau kelompok ke wilayah lain dengan tujuan dan akibat tertentu. Biasanya dapat kita ibaratkan adalah perantauan atau pergi merantau. Jika bicara perantauan, pasti tak jauh dengan kata migran dan imigran. Migran merupakan pelaku individu ataupun kelompok yang melakukan perpindahan dari suatu wilayah ke wilayah baru. Migran sendiri memiliki banyak macamnya. 1. Voluntary migran atau migran sukarela. 2. Involuntary migran atau migran paksa. Voluntary migran atau migran sukarela merupakan migran yang melakukan perpindahan ke wilayah lain atas keinginan mereka sendiri. Mereka memiliki tujuan seperti pekerjaan, pendidikan, bahkan hanya sekedar untuk berkunjung saja. Bisa dicontohkan sebagai para miliarder yang pergi berlibur menuju suatu negara. Mereka berpindah atas keinginan berkunjung menikmati dan mengeksplor dunia luar. Mereka melakukan migran secara bebas, dan mereka memiliki kontrol penuh akan keputusan mereka melakukan migrasi. Transisi budaya yang mereka alami karena perpindahan dapat dikatakan telah disiapkan sejak adanya keinginan dalam melakukan migrasi, sehingga dampak yang dialami oleh imigran tidak terlalu berpengaruh terhadap individu ataupun kelompok migran ini. Berbeda halnya dengan involuntary migran. Migran tipe ini merupakan migran yang melakukan migrasi karena ada alasan yang mengharuskan mereka berpindah menuju wilayah lain. Seperti halnya di Jakarta, di mana beberapa warga dipindahkan menuju Rusunawa akibat adanya penggusuran tanah dari tempat mereka yang tinggal. Migran tipe ini dikategorikan ke dalam dua tipe, yaitu 1. Migran jangka pendek, dan 2. Migran jangka panjang.
Migran jangka pendek dapat dikategorikan dengan migran yang memiliki tujuan seperti pekerjaan dan pendidikan. Mengapa pekerjaan dan pendidikan dikatakan migran jangka pendek? Nah, hal ini diakibatkan para imigran tersebut tidak menetap di wilayah itu selamanya. Namun, ketika mereka telah mencapai hal yang mereka tuju, mereka akan kembali menuju tempat asal mereka. Contohnya seperti mahasiswa yang merantau untuk menjalankan atau menempuh pendidikan kuliah di kampusnya. Mereka akan menetap di sekitar wilayah kampus hingga mereka selesai atau lulus. Kemudian mereka akan kembali menuju tempat asal mereka berada. Dalam segi pekerjaan juga bisa berupa seseorang yang ditugaskan oleh sesuatu instansi di wilayah tertentu dengan tujuan kerjasama ataupun penempatan tugas mereka yang akhirnya jika tugas tersebut telah selesai, maka mereka akan kembali lagi ke daerah asalnya. Hal ini berbeda dengan para imigran jangka panjang. Mereka melakukan migrasi dengan tujuan untuk hidup di lingkungan baru bersama keluarganya, ataupun bisa saja mereka dipindahkan untuk berkumpul dengan saudara-saudaranya di wilayah baru. Bahkan harus ada yang pindah karena wilayah mereka tidak bisa dihuni kembali. Dikatakan jangka panjang karena mereka akan menempuh kehidupan baru dan mereka akan menetap di wilayah baru tersebut untuk waktu yang lama ataupun selamanya. Tidak ada tujuan tertentu yang harus dicapai mereka di wilayah tersebut, karena satu-satunya tujuan mereka adalah melaksanakan kehidupan baru mereka. Sebagai contoh, adanya penggusuran di Jakarta akibat adanya tanah pemukiman ilegal, di mana mereka dipindahkan menuju Rusunawa dikarenakan wilayah tempat tinggal mereka akan digusur guna menggunakan fasilitas-fasilitas baru. Banyak permasalahan yang dapat terjadi di migran tipe ini, namun tidak banyak dari mereka yang dapat beradaptasi dengan baik. Berbicara terkait masalah yang akan dihadapi oleh para migran, berikut ini contoh masalah yang ada dalam transisi antar budaya. Yang pertama, adanya culture shock. Yang kedua, respon dari kelompok budaya lain atau tanggapan kelompok budaya lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap migran pasti akan menghadapi hal tersebut, dan ini menimbulkan banyak macam hubungan yang terjadi di antara migran dan tuan rumah atau kelompok budaya penduduk asli yang mereka singgahi. Kita masuk pada pembahasan migran-host relationship. Apa itu migran-host relationship? Migran-host relationship merupakan hubungan antara imigran dan para penduduk asli atau tuan rumah wilayah tersebut. Dalam konteks ini, kita belajar akan bagaimana dan apa yang akan terjadi jika para migran menempati suatu wilayah dan apa respon dari para tuan rumah wilayah tersebut. Ada beberapa macam hubungan antara migran dan penduduk asli atau tuan rumah wilayah yang ditempati imigran, yaitu yang pertama, asimilasi. Asimilasi sendiri merupakan proses berbaurnya suatu budaya dengan budaya baru. Dapat dikatakan bahwa imigran tidak mempertahankan identitas budayanya, namun mereka ingin mempertahankan hubungan dengan kelompok budaya baru. Hal ini dapat dimisalkan bahwa seseorang yang pindah ke dalam wilayah baru akan menyesuaikan diri dengan keadaan dan budaya lingkungan baru mereka. Contohnya, orang Madura yang pergi merantau ke Jawa. Mereka tidak akan mempertahankan budaya Madura mereka karena mereka ingin menjalin hubungan baik dengan orang-orang Jawa. 2. Separasi. Separasi merupakan pemisah atau sekat, di mana dalam konteks ini pada imigran lebih cenderung membatasi diri dengan budaya baru para tuan rumah atau penduduk asli wilayah tersebut.